Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Dapur. Kembali Mas Pujiono. Mas Puji, setelah ditersangkakan, apa langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung? Ya, jadi sebelum ke sana ya, saya juga menanyakan tentang kenapa ini, ya dulu harapannya kan MRC ini masuk pada gelombang pertama. Tapi kan kita tahu MRC itu old player. MRC ini adalah the gasoline godfather. Artinya bukan kaleng-kaleng, sehingga ketika proses penyidikan pun untuk menetapkan tersangka bukan hanya sekedar 2 alat bukti, tetapi alat bukti yang full, penuh. Sehingga tidak ada, ya ketika kemudian ada resiko serangan-serangan balik, Kejaksaan sudah kemudian serangan balik? Ya, karena kan kalau kita lihat rekam kesejarahan kan serangan balik itu kan ada, kayak seperti dalam kasus Papa Minta Saham, Pak Dirman merasakan serangan balik itu. Dan beberapa yang lain kan itu ada serangan-serangan balik itu. Oleh karena itu Kejaksaan menghitung resiko-resiko itu, dihitung dan akhirnya menetapkan tersangkanya baru di kemudian hari pada kloter kedua ini. Akhirnya baru ada atensi khusus dari Presiden Prabowo dalam kasus ini? Ya, tentu atensi khususnya adalah Pak Prabowo ingin satu adalah pemberantasan korupsi itu dilakukan secara serius dan bongkar secara paripurna, itu satu. Kedua adalah tentang tata kelola minyak kita itu juga harus diperbarui karena ini sebenarnya jahat sekali ya. Jadi kayak misalnya tata kelola minyak itu dari hasil penyidikan kita baru tahu ini bahwa produksi dalam negeri itu tidak kemudian ditentukan lebih dahulu, tetapi ditentukan setelah kuota impornya itu diketahui. Baru kemudian kita mau butuh kuota impor sekian, baru kemudian produksi dalam negeri, baru kemudian di... Baik, kembali ke Mas Fahmi Radi. Mas Fahmi, apakah dalam kasus seperti sekarang di mana MRC ini sangat kuat dengan jaringan sangat kuat, butuh kemudian dukungan penuh dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, saya kira harus gitu ya. Tadi saya kira political will dukungan Prabowo itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan melibas mafia migas termasuk menangkap Reza Khalid tadi gitu ya. Nah, saya ingat tadi pertanyaan siapa yang melindungi dia gitu ya. Selain ada yang melindungi, saya ingat pada waktu tim anti mafia migas itu merekomendasikan pembubaran Petra, Dahlan Iskan, menterinya SBY waktu itu, mengatakan pada kami gitu ya, sebetulnya dia akan membubarkan Petra juga karena di situ terindikasi adanya mafia migas, tetapi tidak sanggup karena apa? Karena backingnya itu Langit 7. Langit 7 itu kan dari puncaknya itu ya. Kecuali di atas Langit 7 ada Sidratul Muntaha, itu barangkali bisa. Nah, kemudian yang kedua, saya ingat juga apa yang disampaikan Sudirman Said pada waktu kami diskusi bersama gitu ya. Jadi pada saat kita merekomendasikan tadi, kemudian Pak Cip itu membuat atau investigasi gitu ya. Forensik tadi. Audit forensik. Kemudian audit forensik. Kemudian itu disediakan pada suatu perusahaan di Australia, Korda Meta gitu ya. Hasilnya sudah selesai dan hasil tadi mirip seperti temuan dari mafia migas tadi. Salah satunya adalah inefisiensi gitu ya, karena di situ ada pemborosan yang luar biasa yang itu merupakan rente dari mafia migas tadi. Nah, kemudian hasil forensik audit tadi itu sama Pak Cip diserahkan pada Pak Sudirman Said. Itu benar ya Pak? Itu bisa dicek nanti. Nah, Pak Sudirman Said akan melaporkan ke KPK, tetapi sebagai menteri kan harus sowan dulu ke Jokowi gitu ya. Nah, menurut Pak Sudirman Said pada saat menyampaikan ke Jokowi, maka Jokowi mencegah untuk dilaporkan ke KPK. Awalnya saya nggak percaya itu ya, karena Jokowi kan sudah membubarkan Petra,
Petra tanpa endorse dari Jokowi tidak mungkin mustahil dibubarkan, tapi itu dibubarkan. Nah, tetapi kemudian ada pencegahan pelaporan ke KPK tadi. Oke. Awalnya saya nggak percaya, tapi setelah tidak ada satupun tersangka, termasuk Reza Khalid, waktu itu ada Bambang Irianto, CEO-nya Petra yang ditersangkakan, tetapi tidak pernah diproses sampai sekarang. Tidak pernah. Nah, jadi saya yakin yang Ya. dikatakan Pak Dirman itu memang benar bahwa ada upaya pencegahan Ada upaya dari Jokowi. Nah, dalam konteks itulah maka dukungan endorse dari Prabowo itu sangat dibutuhkan tadi. Kalau misalnya Prabowo tidak mengendorse, membiarkan ini begitu saja tanpa ada proses, maka komitmen Prabowo dalam itu hanya sebatas pidato dan omong-omong doang itu, Mas Budi. Oke, baik. Mas Kurtubi, ini kan Pak Prabowo tadi bilang soal tata kelola ya. Tata kelola yang harus diberesin lah. Kalau kita mencoba membumikan kasus tata kelola ini dengan harga Pertamax gitu. Kalau ini kan rent seekingnya kebanyakan ya. Kalau itu dibumikan sampai ke bawah, kira-kira harga Pertamax, harga bahan bakar bisa turun sampai berapa sih sebetulnya? Ini memang sistem perminyakan kita ini salah sekarang. Salah? Tidak sesuai dengan pasal 3 UUD 45. Pastikan itu. Ya. Ini yang menyebabkan terutama sekarang ini pakai sistem subholding, lalu di bawah Menteri BUMN taruh oleh Menteri BUMN yang tadinya perusahaan terintegrasi hulu hilir jadi satu, dipecah menjadi subholding banyak PT-PT baru diciptakan oleh Menteri BUMN. Ini salah ini. Pertamina yang benar, perminyakan yang benar itu harus terintegrasi hulu hilir satu bendera, namanya natural monopoly terintegrasi, ya, cost-nya itu begitu murah, ya. Kalau dia natural monopoly sesuai dengan pasal 3 UUD 45 dengan sistem kontrak bagi hasil, dikelola oleh perusahaan negara, bukan oleh menteri. Menteri itu tidak bisa berbisnis, ya. Dia harus menunjuk pihak ketiga, seperti zaman Belanda. Tak boleh, kembalikan ke pasal 33 UUD 45 untuk sebesar-besar kemakmuran negara, kemakmuran rakyat, migas di perut bumi itu milik negara, dikelola oleh perusahaan negara dengan menggunakan sistem kontrak bagi hasil yang memastikan bagian negara harus lebih besar dari bagiannya investor. Tidak ada cerita untuk bisa menggunakan mafia-mafia. Ya, nah mafia-mafia itu ada karena dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kembalikan ke pasal 33 sehingga pengelolaannya itu benar, sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, kita menjadi negara makmur kalau pasal 33 diterapkan di migas maupun di minerba. Sampai detik ini masih menggunakan sistem zaman Belanda. Itu hentikan itu. Jadi hentikan sistem zaman Belanda ini. Kembali ke pasal 33 menggunakan sistem kontrak bagi hasil yang memastikan penerimaan negara harus lebih besar daripada investornya, baik migas maupun minerba. Itu saran saya, ya. Nah, sekarang sampai sekarang detik ini, halo anggota DPR, Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 maupun Undang-Undang Minerba, ya, nomor 3 tahun 2020 itu menggunakan sistem konsesi, ya, sistem diberikan konsesi kepada investor oleh pemerintah. Salah itu. Oke, baik. Ya, oke. Mas Dirman, gimana Anda respon? Tata kelola diberesin, kira-kira ini kepentingan publiknya akan lebih besar kan sebenarnya terjadi? Ya, saya ingin mengutip Prof. Puji tadi bahwa jempolnya 4 tapi kita kasih 2 dulu ya. Karena ada beberapa hal yang mesti kita tunggu. Satu, benar sekali, apakah yang bersangkutan bisa dibawa pulang kemudian diadili dengan baik. Yang kedua, apakah pengadilannya nanti fair, kemudian menghasilkan satu hukuman yang juga setimpal. Anda ragu gitu ya? Ini saya bertanya, atau menjaga supaya begitu kan. Tapi yang penting adalah nanti, yang tadi juga penting, yang juga penting adalah apakah di Pertamina nanti terjadi pembenahan tata kelola bisa-bisaan gitu. Karena apa? Mas Budiman, saya itu sedih sekali tuh ngelihat tadi tayangan-tayangan anak-anak muda yang usianya baru 40-an. Sekolahnya sekolah baik pas itu. Dan itu anak-anak pinter. Masuk ke Pertaminanya susah juga. Akibat perbuatan orang seperti MRC yang terus mengoptasi sistem ini, mereka jadi tersangka. Dan di antara mereka tuh ada anak-anak yang sebetulnya
profesional biasa gitu. Memang ada 1-2 orang yang saya tahu, saya sebut kata dengan agak kasar ya, memang begundal, memang biang kerok gitu, sejak dulu. Tapi sebetulnya sebagian dari mereka adalah pekerja biasa yang mau tidak mau mesti mengikuti praktek yang ada gitu. Nah, kalau tidak dilakukan pembenahan tata kelola, mau kita kejar sampai dimanapun, nanti ujungnya ada praktek baru. Jadi 2 hal kita tunggu, nomor 1 proses pengadilan, yang kedua adalah pembenahan tata kelola, tapi tidak sekedar atau berhenti sampai di Pertamina. Harus sampai pada kekuasaan paling tinggi. Apakah akan membiarkan hal semacam ini hidup, apalagi sampai take advantage gitu? Kan selama ini sebenarnya take advantage. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan, memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor 1, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil, di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai gitu. Itu 1. Yang kedua, Kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto. Dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa, satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bung Fikar, ini kalau mungkin belum tidak pulang ke Indonesia, apakah peradilan harus digelar secara tanpa kehadiran terdakwa atau tersangka gitu atau gimana? Ya, saya kira tujuan peradilan pidana korupsi tidak melulu untuk mencari dan menghukum pelaku gitu ya, tetapi juga bagaimana mereka peri kerugian negara. Itu yang harus diingat kalau menurut saya. Nah, karena itu ada sistem yang membolehkan mengadili orang ya tanpa kehadirannya, namanya in absentia. Jadi saya kira bisa itu dilakukan tetap peradilan, dirampas harta hasil korupsinya, kemudian diadili orangnya. Secara in absentia. Baik. Menurut kejaksaan kerugiannya mencapai 285 triliun. Tapi masalahnya adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara itu, kita bahas setelah jeda berikut ini.